Gejala kanker leher rahim adalah perdarahan sesudah melakukan hubungan intim. Kanker paru adalah penyebab kematian terbanyak pada pria atau kegemukan. Obesitas inilah yang dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nurul Juwaria. Bapak Ibu, penyebab kanker leher rahim hampir dikatakan 100% karena human papillomavirus atau HPV, terutama tipe 16 sampai 18. Ini sangat high risk. Gejala kanker leher rahim adalah perdarahan sesudah melakukan hubungan intim, kemudian perdarahan sesudah menopause, perdarahan abnormal di luar siklus haid, kemudian ada nyeri panggul sampai kaki, lalu adanya keluar cairan berbau busuk dari vagina. Jadi terutama yang tiga tadi ya, gejala tadi itu harus cepat-cepat diperiksa kalau misalnya salah satu dari tiga ini ada ya. Kanker leher rahim seringkali tidak bergejala juga, namun dapat ditemukan dengan deteksi dini. Deteksi dini kanker leher rahim pada wanita yang sudah aktif secara seksual dianjurkan melakukan pertama tes inspeksi visual asap asetat atau IVA. Lalu lakukanlah pap smear tiap tahun atau bisa juga dengan pap smear dengan metode liquid based cytology atau LBC tiap tahun. Nah, tes HPV DNA dan LBC ini lakukanlah tiap 3-5 tahun dan kalau perlu kita lakukan kolposcopy. Pada wanita berusia lebih dari 65 tahun tidak perlu screening jika 2 kali hasil screening sebelumnya negatif. Bagaimana sih pengobatan segera prakanker ya? Pasien dengan kelainan prakanker leher rahim sebaiknya segera diobati dengan krioterapi, loop electrosurgical excision procedure atau LEEP atau konisasi. Nah, ini bisa ditanyakan dengan dokter spesialis kandungan di rumah sakit terdekat ya. Nanti boleh lihat ya Bapak Ibu apa sih krioterapi, LEEP, konisasi ya. Pemirsa, sekarang kita akan bahas tentang kanker paru. Kanker paru adalah penyebab kematian terbanyak pada pria. Penyebab terbanyak kanker paru adalah rokok, dan 6 dari 10 pria di Indonesia pernah merokok. Penyebab kanker paru ini ya bisa juga dari lingkungan, misalnya dari asap rokok, zat kimia, polusi, dan adanya infeksi. Bapak Ibu, 80-90% kanker paru berkaitan dengan rokok. Perokok memiliki resiko terkena kanker paru kurang lebih 15-30 kali dibandingkan dengan bukan perokok. Jadi Bapak Ibu yuk segera berhenti untuk merokok untuk mengurangi risiko terkena kanker paru. Perokok pasif juga berisiko 20-30% lebih besar dibandingkan bukan perokok untuk terkena kanker paru. Nah, jadi Bapak Ibu, faktor risiko kanker paru ini ada yang bisa dihindari, ada juga yang tidak bisa dihindari. Kalau yang bisa dihindari misalnya tadi ya, pajanan zat karsinogen, rokok dan lain-lain ya. Sedangkan yang tidak bisa dihindari misalnya usia, jenis kelamin, ada keturunan atau genetik ya, itu tidak bisa kita hindari. Lalu ada juga faktor lain yang menyebabkan kanker paru, yaitu usia di atas 50 tahun, polusi udara di dalam dan di luar ruangan, asbestos, riwayat radiasi, penyakit paru sebelumnya, dan terkena radon atau zat radon ya. Radon adalah zat radioaktif dengan sifat tidak berbau, tidak berwarna. Dia ada di alam atau di rumah, bisa juga di retakan bangunan. Faktor radon ini faktor risiko kanker paru kedua setelah rokok, terutama pada bukan yang perokok. Risiko meningkat jika radon dikombinasi dengan rokok. Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ya, di video ini radon itu ada di mana aja nih? Ada di batuan dasar, di air tanah ya, dan lain-lain. Paparan karsinogen di tempat kerja itu juga bisa menyebabkan kanker paru. Misalnya arsen, kadmium, asbes, berilium, klorometil ether, vinil klorida, krom, batu bara, nikel, dan lain-lain. Juga adanya paparan bahan kimia dan zat-zat sekitar kita, misalnya volatile
organic compound atau VOC di cat dan furniture. Lalu adanya jamur dan bulu binatang. Polusi udara akan meningkatkan 8% kematian akibat kanker paru ya, dan juga 6% kematian akibat penyakit kardiopulmoner atau penyakit jantung paru ya. Kapan sebaiknya kita melakukan screening kanker paru? Nah, screening kanker paru ini bila usia di atas 50 tahun atau 50 tahun ke atas ya, sebaiknya segera melakukan screening. Atau pada pasien yang merokok lebih dari 1 bungkus per hari selama 20 tahun atau lebih dari 22 bungkus per hari selama 10 tahun, sebaiknya dilakukan CT scan dada dengan radiasi dosis rendah minimal 1 tahun sekali. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu mengenai kanker paru ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kanker kolorektal? Kanker kolorektal ditemukan lebih dari 1,9 juta kasus baru ya, bayangkan lebih dari 1,9 juta kasus baru ya di seluruh dunia pada tahun 2020. Diperkirakan pada tahun 2040 jumlahnya akan meningkat hingga 3,2 juta. Gejala kanker kolorektal ini adalah diare dan konstipasi yang menetap. Lalu adanya penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya, perut begah dan atau adanya nyeri. Lalu tinja kecil-kecil seperti kotoran kambing, lalu ditemukannya darah pada tinja dan ada benjolan pada perut. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti ini, yuk kita curigai sebagai kanker kolorektal sampai terbukti bukan ya. Siapa saja yang berisiko terhadap kanker kolorektal? Pertama, usia di atas atau sama dengan 50 tahun. Lalu adanya riwayat radang usus, riwayat kanker kolorektal pada keluarga. Nah, dikatakan jenis kelamin laki-laki itu berisiko terhadap kanker kolorektal. Siapa saja juga yang berisiko terhadap kanker ini? Yaitu obesitas ya, kegemukan dan kurangnya aktivitas fisik. Lalu perokok aktif dan pasif. Juga adanya konsumsi daging olahan yang mengandung nitrit dan tinggi garam. Screening kanker kolorektal sebaiknya dimulai pada usia 45 tahun. Dilakukan colok dubur ya, atau bisa juga dengan uji darah samar feses setiap tahun, sigmoidoskopi setiap 5 tahun, dan kolonoskopi setiap 10 tahun. Barium enema dengan kontras ganda setiap 5 tahun. Lalu lakukanlah CT kolonografi setiap 5 tahun. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka mendengar ya tentang hoax seputar kanker. Nah, yuk kita bahas apa saja sih hoax sekitar kanker itu. Dikatakan gula itu makanan kanker. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Nah, faktanya konsumsi gula yang berlebihan dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan. Obesitas inilah yang dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Ada juga yang mengatakan begini nih, kedelai dan kacang-kacangan menyebabkan kanker. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ternyata kedelai itu ya, kalau kita konsumsi kedelai dan kacang-kacangan dalam jumlah sewajarnya, justru dapat menurunkan risiko terkena semua jenis kanker, terutama kanker saluran cerna. Jadi Bapak Ibu kalau mengkonsumsi kedelai, kacang-kacangan jangan takut asam urat tinggi ya. Itu hoax Bapak Ibu. Justru mengkonsumsi kedelai, kacang-kacangan ya, ini dapat menurunkan risiko terkena kanker, terutama kanker saluran cerna. Apa aja sih jenis-jenis kacang ya yang baik? Misalnya kacang merah, kacang mede, kacang almond, ya susu kedelai itu bagus ya. Tahu tempe juga boleh. Nah, kemudian kita lihat yuk hoax yang lain. Ada yang mengatakan begini, BH berkawat atau berwarna hitam menyebabkan kanker payudara. Nah, ternyata ini belum ada penelitiannya Bapak Ibu yang bisa membuktikan ya. Jadi, belum tentu ya yang berwarna berkawat itu menyebabkan kanker payudara. Nah, juga ada yang mengatakan kalau biopsi pada kanker ini ya menyebabkan penyebaran cepat. Nah, ternyata ini salah Bapak Ibu ya. Biopsi sesuai standar keilmuan terkini yang umumnya mengutamakan metode invasi minimal tidak menyebabkan penyebaran kanker. Jadi jangan khawatir kalau di biopsi Bapak Ibu ya. Nah, ada yang mengatakan begini, terapi alternatif lebih aman daripada terapi medis. Pada dasarnya, semua pengobatan baik alternatif maupun modern perlu uji klinis 3 tahap dan disetujui oleh badan yang berwenang untuk dapat digunakan secara aman bagi pasien. Jadi Bapak Ibu lihat aja apakah obat atau herba-herba tersebut sudah terbukti secara uji klinis
ya, dan sudah mendapatkan rekomendasi dari misalnya kalau di Indonesia Badan POM ya dan lain-lain.